Benar. Karena kan freelancer atau YouTuber dulu kan belum tahu ya, belum bisa maksudnya hidup ya. kayak 2,5 tahun kayaknya cukup. Aku pengen coba yang baru, pengen explore yang baru di situ aku resign dan fokus ke YouTube ya. Step by step. Kaget loh. Aku kemarin abis ke podcastnya mereka. Oh, mampir. Pulang-pulang tau nggak, sampai sekarang terbayang aku begini-begini. Katanya langsung bisa dancer katanya. Makanya Abdul belum lihat kan? Belum. Nanti teman-teman cek ya di channelnya Natia ya. Yang podcast di channel aku, yang joget bareng di Step by Step ID. Kemarin diajarin dance. Aku pulang-pulang begini-begini terus nagih. Ketemu istriku, sayang. Gini-gini aku. Pantesan tadi pagi juga turun dari mobil gini dia. Gini-gini. Apa nih Apa maksudnya, bingung ya? Ya nggak tahu. Main Rubik ya. Aduh, jadi ternyata dari sana. Senggol. Nick senggol, aman. Iya. Karena mereka kemarin ngajarin dance Polaroid. Polaroid. Itu nama teknik Polaroid. Bukan. Judul lagunya Polaroid. Judul lagu. Biasa kalau K-pop tuh kan lirik sama dance-nya di-matchingin. Kalau mereka nih alirannya K-pop. Iya, benar. Kamu suka K-pop nggak? Dikit. Tahu. Ayo kita tes. Apa? Oh jangan dia. Meteor Garden masuk nggak? Masuk ya? Jauh, Pak. Jauh. Taiwan ke Korea. Tapi Korea. Taiwan itu ya. Aduh, oke. Kita ngobrol yang bener. Wah, ini ngaco. Ya, jadi Step by Step ID salah satu konten creator dance terpopuler di Indonesia. Benar banget. Ya, kita akan ngobrol dari awalnya sampai sekarang. Sampai sekarang kayak gini ya? Iya. Jadi aku pertama kali tahu Step by Step ID ini dari salah satu video mereka yang super viral. Yang mana tuh? Sekarang viewsnya sudah hampir 50 juta. Wow. Jadi mereka itu joget lagi cantik ya? Iya. Lagi cantik. Oh iya yang di mana yuk? Depan Monas ya kalau nggak salah ya. Di Monas. Iya kan? Tahu. Gini-gini aku pura-pura nggak tahu lah. Kamu tahu ya? Biar bebanku ringan. Iya benar. Nah, video itu waktu itu viral banget, booming. Itu kok dia ini ya bisa menahan malu itu, gimana cerita? Cerita dulu dong konten itu. Oke. Awalnya gimana sih? Gimana ya? Sebenarnya malu banget udah mau pulang waktu itu. Apalagi pas nyalain speaker itu kan speakernya keras ya dan menarik perhatian ya. Itu sebelum Covid ya? Itu sebelum Covid. Jadi kayak areal itu rame kan? Rame banget. Dan kayaknya Monas salah satu yang paling rame kalau sore-sore di Jakarta ya. Iya, karena banyak yang olahraga, banyak yang jalan-jalan, banyak yang jajan di sana. Jadi benar-benar kayak ramenya tuh gila banget. Jadi sebelumnya tuh kita udah pernah bikin Dance in Public lagu K-pop di Korea. Itu di Korea. Iya. Kalau misalnya bikin lagu K-pop di Indo kayaknya kurang malu karena kadang orang Indo kan mungkin nggak tahu ya lagu K-pop. Oh benar. Nah jadi pas ada kesempatan nextnya kayak pada request lagi cantik, serunya nih berarti di tengah-tengah keramaian orang Indo karena itu lagu Indo gitu. Makanya kita mutusin ke Monas. Terus ya udah gitu deh, malu banget. Dan itu take-nya berapa kali? Diulang-ulang berapa kali ya? Kayak ada 5-10 ada gak sih? 5-10. Enggak sebanyak itu sih. Ya tapi gitu ya? beberapa Jadi kali. kemarin setelah pulang dari podcast mereka tuh aku nonton lagi tuh. Ternyata di belakangnya tuh banyak ya kayak take 2, take 3. Mereka ngasih lihat bloopers gitu. Iya, benar. Sampai endingnya itu pas kameranya dikasih lihat ke belakang penuh. Ternyata penuh orang nontonin kalian syuting gitu. Karena kan kalau orang Indonesia biasanya kalau misalkan apalagi lagunya mereka tahu kan, lagi cantik waktu itu lagi naik-naiknya kan. Nah terus pasti orang-orang tuh pasti ngumpul terus nontonin gitu loh. Kayak apa nih, apa rame-rame nih, belum orang yang lihat keramaian, apa tuh rame-rame, nambah lagi gitu kan. Itu ciri-ciri orang Indonesia. Benar. Kebakaran, kecelakaan itu ditonton. Dan plusnya lagi Monas itu emang tempat berkumpul kan. Betul. Waktu itu juga pernah tempat kumpul putih-putih ya. Ya, tempat. Wah, itu bukan. Fans Real Madrid. Kira tahun berapa? Aduh lupa. Ini lebih parah daripada bandit ini ya. Ya, dari situ terus itu video awal atau udah di video kesekian? Itu sebenarnya video kesekian untuk Dance in Public ya. Cuman memang itu yang booming ya. Yang untuk lagu Indonesia itu yang kedua. Itu yang booming kedua. Yang pertama sebenarnya apa? 40 jutaan views juga yang 2 jari. Di
Ancol. Di Ancol. Iya. Itu yang pertama Sore-sore. yang joget 2 jari. Iya, karena itu orang pada request lagi cantik dong, lagi cantik, semua request gitu. Terus barulah. Dan itu aku lihat kalau nggak salah syutingnya pakai handphone ya? Enggak sih, pakai SLR? pakai ada kayak DJI gitu. yang kecil. Tuh, jadi kayak nggak pakai DJI SLR ya? Enggak. Tuh, keren ya. Tapi langsung totalitas gitu ya? Itu kepikiran dikonsepin atau gimana awalnya? Itu kita udah latihan dance-nya dulu karena emang lagunya itu dari koreografi kita sendiri. Oke. Jadi begitu orang request, kita bikin dulu dance-nya karena pengennya yang niat juga ya, nggak asal gitu. Iya. Maksudnya koreonya yang orang ketika nonton tuh mereka pengen bikin juga gitu. Iya, terus kita mikirin juga outfitnya. Kan kita di situ outfitnya kan merah. Merah ya? Iya. Nah itu biar ngejreng aja gitu. Iya. Oh, Biar iya. orang-orang makin Kirain karena apa? makin Oh. lihat. Kirain karena Iya. ini Imlek kan? Aku Kan kira merah, juga merah. baju partai. Iya benar-benar. biar ngejreng. Terus sama kita mikirin di mana ya kira-kira yang kalau Spotnya dance in ya. public itu bakal ramai banget orang-orang gitu loh. Nah salah Iya. satunya kita waktu itu oke di Monas nih. Kalau di Bundaran HI belum pernah? Pernah. Pernah loh. Pernah juga. Ada juga itu Pas Car Free Day. Pas Dulu Car kan Free masih Day ada Car pagi-pagi. Free Day. Iya, oh Ada itu rame, juga. CFD rame ya. CFD rame. Oh, mana lagi tempat rame dulu? Mungkin Ancol pernah, Ancol. Monas pernah, Car Free Day pernah. yang Mangga di 2. HI. Mangga 2. belum. Mangga 2 kita perform tau. Perform, Oh, perform. bukan. Kayak perform ada biasa lah buat GBK pernah juga. GBK. Woi, GBK. Pas zaman-zamannya ngomong-ngomong- Asian Games. Ngomong-ngomong GBK, aku kemarin lihat video klip kamu tuh di stadion juga di mana itu? Oh, yang itu di- bukan di GBK. Bukan ya? Bukan. Itu di Itu Jogja. Di Jogja. Oh, bagus stadionnya ya? Mandala Krida. Wah, itu bagus tuh. Itu kayak bersih gitu ya, kayak bersih, rapi gitu. Nah. Jadi pas kita kesana tuh, oh iya oke cocok ini buat salah satu spot di Wah, MV kita iya, iya. gitu. Mereka tuh buat video klip terus ada adegan di stadion sepak bola gitu. Benar. Oh, yang kontennya ini ya naik bis juga ya? Ih, Nggak tahu nih. tapi naik Jogja bis, kan? kemananya naik bis, Iya, di naik Jogja bus, kan? iya. Malah dia Kok tahu sih? nontonin Kok tahu? vlog-vlognya nih. Coba lihat dong searchku. Kalian semua. Soalnya mau podcast jadi harus riset. Kayaknya udah di ultimatum sama Yus. Kamu riset dulu ya. Aduh. Iya. Kalian tuh kenal, ini kalian kan couple ya? Banyak Kelihatannya yang gimana nanya. ya? Iya. Banyak yang Iya. nanya. Sebenarnya Banyak yang nggak tahu juga. Iya, sebenarnya kita gimmick aja sih. Oh, gimmick aja. 9 Ah, tahun rame. gimmick, betah banget 9 tahun gimmick. 9 tahun. Mereka 9 udah tahun. barengan. Sembilan tahun Enggak, gimmick. amit-amit. Pacaran. Oh, pacaran. Iya Ah. dong. Sebelumnya udah dance juga. Jadi kita tuh emang masing-masing tuh emang suka dance. Dari sebelum kita ketemu itu emang suka dance. Nah, justru karena dance ini kita dipertemukan gitu loh di komunitas dance di Oh, Bandung. di komunitas. Di Bandung. Di Bandung. awalnya. Karena kita kuliahnya di Bandung dua-duanya S1-nya gitu. Itu udah dari zaman dulu udah K-pop gitu. Sebenarnya dari kecil kan belum ada K-pop ya. Makanya Iya. Kecil biasanya kan tren tuh ada yang 90-an. b-boy macem-macem. Nah, aku dulu sebenarnya ke Trendy tradisional. Dari tari daerah. Oh, tari daerah. tradisional? Iya, Tari Sunda daerah. gitu? Enggak Sunda sih, aku kebagiannya waktu itu Kalimantan, bambu itu Sulawesi ya. Oh, iya. Sama Saman Aceh. Oh. Gitu. Jadi aku punya satu grup yang emang dikirim ke Eropa gitu. Nah, jadi Sombong ya. Iya, enggak apa-apa. Sombongnya Ini smooth. cerita. Iya, ya nggak apa-apa prestasi itu. Jadi di dalamnya itu terdiri dari 30 orangan. Jadi 30 orang. nah di 30 orang ini dibagi-bagi. Jadi kamu tari apa, kamu tari apa, kamu tari apa. Nanti kita perform di festival folklore gitu di Eropa. Jadi membawa nama Indonesia gitu di sana gitu loh. Oh, keren. Keren ya. Dari situ baru ke modern. Nah, dari situ aku baru menyukai dance. Wah, dance seru juga nih. Jadi aku baru ke modern gitu loh. Oke. Pernah nyoba-nyoba b-boy juga tapi nggak terlalu didalemin. Terus baru ketemu K-pop gitu. Oke, karena beresiko keseleo ya. Kepalanya muter-muter. Kepalanya muter-muter. Iya. Terus ada lagi teknik gini biasanya popping, bisa nggak? Popping. Dia bisa. Oh, Popping. bisa. Dia apa aja bisa kayaknya dia. Ini bisa. Oh, baru belajar juga. Harus belajar. Oh, harus basicnya, belajar. ya. Oh, oke. Oke. Kalau nanti ya. Nah, Kalau aku sebagai orang Bali kan dari kecil kita pasti Ini kocak banget loh, tau nggak? Aku buat YouTube dari 6 tahun yang lalu. Kayak nggak punya temen di Bali. Ternyata dia orang Bali, rumahnya dekat banget di sini. 4 menit dari sini. di mana? Bukannya Gatsu dekat. Timur. Oh, daerah Iya. daerah Gatsu juga. Dari Oh. studio ini 4 menit.
Iya. Oh, emang asli Bali ya? Asli Bali. Asli Bali. Nama aku aja Putu Ayu Natya Cina Nandana. Oh, iya. Kan ternyata Iya. ketemunya setelah 6 tahun baru punya teman yang creator asal Bali. Iya, baru ketemu sekarang lagi. Iya. Tapi dulu backgroundnya dari dancing tradisional juga? Enggak? Kalau dari kecil pasti di Bali kan harus ya, wajib masuk kurikulum kita belajar nari Bali, terus dilesin juga papa mama nari Bali. Terus tertarik kalau zaman dulu belum ada ini kan apa sih namanya? Apa? Belum ada YouTube kan, Belum dulu ada kita YouTube. beli DVD konser boyband, Oh, iya. Jello, Shakira kayak gitu aku belajar Oh, sendiri. gitu, iya. Dari situ awalnya tuh suka ke modern dance, terus masuk ke ya hip hop, terus baru kayak K-pop. Coba gitu. dibuktikan tari Bali di atas meja sini. Enggak, ketinggian, jatuh nanti jatuh. Gini aja, dari matanya aja, coba. Mata. Kan biasanya dance-nya Kalau orang Bali bisa ngelirik-ngelirik Iya, gitu. iya. Ih ngasih PR nih, awasnya nanti gantian ya. Nari Bali ya, kalau Iya. nari Bali kan ini kan. Oh, iya. That's it. Wih, Ya, iya, benar, bisa benar, terbukti, bisa. bisa. Iyalah. Boleh silakan tari Aceh coba. dia request minta bambu. Dari bambu. Iya. Jadi semua berasal dari yang bukan modern. Bukan. Jadi akhirnya modern. Terus akhirnya Natya ini katanya pindah ke Bandung ya. Oh iya, pertama merantau itu habis SMA. Iya, langsung kuliah di Bandung. SMA-nya di mana? SMA-nya SMA 4 Denpasar. Oh, ini. Pantes SMA nggak 4, ketemu ya. tahu aku. Saya di SMA 2. Oh, kamu, Resman. kamu di mana? SMK. Udah. Nggak usah dilanjutin ya. Iya. Tapi negeri kok. Oke. Iya. Iya. Oh, SMA 4 pinter dong berarti. Iya, SMA 4 itu tuh pinter-pinter. dari dulu name-nya tinggi-tinggi tuh. Oh. Iya. Terus, Astagfirullah. terus ke Iya, Bandung emang, ya. Iya. Itu kuliah di Bandung. Itu kuliah S1-nya di Bandung. Kuliah. Terus tadi kok aku Di baca Unpar. ada yang namanya susah tadi apa, coba digeser lagi tuh. Tadi kampusnya Macquarie University. tuh, Iya, Mac- Macquarie University Sydney. Macquarie Oh, itu. S2-nya di sana. Oh, jadi dari Bandung ke Australia. Ada kan di Bandung ambil HI. Heeh. Terus masih belum tahu tuh. Tahu HI nggak? Tahu. Apa? Hubungan internasional. Kirain hiburan internasional. Jangan kasih beban lagi. Iya, Ayo iya, lanjut. iya. Terus ke Australia. Terus habis itu pengen yang lebih praktikal karena aku pengen kerja di media. Jadi ambil S2 International Communication ke Aussie gitu. Ya dia kebetulan ke Aussie di Sydney. Di Sydney. Kuliahnya di Opera House. No, ini jurusan kembang api. Kembang api, oke. Di sana S2 berapa lama? 1,5. Oh, di sana 1,5. Iya, sudah sama magang. Itu sudah buat YouTube belum? Itu kalau YouTube dari 2011 tapi buat upload misalnya habis perform kayak gitu-gitu Oke, loh. iya benar YouTube. Jadi asal aja. Ya, cuma buat nyimpen aja gitu Cuma loh. buat Iya, iya, nyimpen, Jadi sebenarnya udah ada. sudah dance terus upload aja. Iya. Tapi kalau yang profesional yang kayak tadi lagi cantik dan sebagainya itu, Itu 2017, berarti 2018. setelah iya. pulang dari Sydney. Setelah pulang dari sini. Tapi justru mulainya pertama di Sydney aku rajin upload dance ya. Iya. Pertama tumbuh kayak subscribernya dari situ. Karena di sana kan nggak ada kerjaan, bukan nggak ada kerjaan, nggak ada temen. Kalau lagi Nggak ada suntuk, aku di gym gitu, ya udah rekam cover Itu video. yang- Oh, iya, Kalau di iya. Australia Itu. ngupload YouTube yang nonton bule atau orang Indonesia? Kayak rame dari macam-macam sih yang suka K-pop. Misalnya aku upload Iya, iya. cover apa, itu pasti dari mana-mana orangnya. Oke. Nggak Itu cuma K-pop tahun Indonesia berapa tuh? doang. Itu 2014. Oh, berarti masih zamannya Super Junior ya? Iya. Masih naik lah sebenarnya. Bener-bener ya. Bisa. Bener-bener. BTS gitu aku suka BTS dari sudah awal. ada. Kalau Iya. aku tuh zamanku dulu NSYNC. Iya ya, Oh, aku juga. tahu. Iya, kuno banget aku. NSYNC. Backstreet sama, Boys. sama generasi kita sama. Backstreet, NSYNC, Iya. Westlife ya. Terus akhirnya pulang ke Bali atau ke Bandung? Pulangnya ke Jakarta. Wah, lain lagi. Oh, di sana ada Pindah-pindah. keluarga juga. Enggak, karena kerja di Jakarta merantau sebagai Kerja. reporter di CNN. Oh, CNN Karena udah Indonesia. lulus kan butuh kerja, masa sekolah terus kan. Iya, iya, Jadi iya. udah lulus ya udah jadi reporter 2,5 tahun di CNN. Balik ke Jakarta merantau Setengah tahun lagi. di CNN. Iya. Sambil buat YouTube. Sambil mulailah berusaha kayak konsisten ya, seminggu Iya. satu deh, tapi susah banget ternyata loh, kayak harus fokus dan bagi waktu untuk itu. Tapi aku berusaha sih kayak, Iya. ayo bisa karena belum berani lepas kerjaan juga kan. Benar. Karena kan freelancer atau YouTuber dulu kan belum tahu ya Belum bisa maksudnya. hidup ya, Belum ya. bisa hidup Iya. bener gitu. Ya jadi sambil channelnya tumbuh. Di situ akhirnya kayak ngerasa oke 2,5 tahun kayaknya cukup. Aku pengen coba yang baru, pengen explore yang baru. Baru di situ aku resign dan fokus ke YouTube. YouTube ya. Kalau yang ngajarin dance modern siapa? Otodidak Kita belajar sih. sendiri sih. Oh, semua Sendiri otodidak. Dari video. Tadi bro bilang ada komunitas. Oh itu komunitas. nggak diajarin, nggak tapi itu diajarin. kayak ketemu teman-teman yang punya hobi yang sama, Ah, kita iya, bikin iya. grup
sama-sama perform bareng kayak gitu. Dan kalian selalu berdua aja ya, nggak punya grup kayak misalkan bisa perform berapa gitu. Oh justru kita saingan dulu. Ini sombong banget nih sama grupnya. Oh kelihatan emang. Ikut aja nih. Manasin lu ya. Bagus punya temen aku. Justru dulu di komunitas dance yang di Bandung itu justru kita beda grup. Aku grupnya yang sama cowok-cowok, dia sama cewek gitu. Dan di satu kompetisi itu kita saingan. Terus aku menang, dia nggak mau ngasih selamat. Dia sombong banget. Oh kayak tipikal kakak kelas gitu ya? Ya, harusnya gue yang menang nih gitu kali ya dia ya. Ya ampun aku benci banget dulu sama grup dia dan dia. Jadi beneran otodidak ya? Otodidak. Jadi kita belajar bareng-bareng dari video juga. Ya, terus dari K-pop banyak juga belajar. Sebenarnya kan kalau K-pop itu dia pasti ngeluarin dance practice. Gitu. Jadi jelas banget itu kita bisa tiruin. Untuk kita bisa setiap lagu-lagu gitu? Untuk setiap lagu mereka kayak gitu. Iya itu. Kayak misalnya siapa? Girls Generation tuh dulu pernah buat ya kayak gitu-gitu. Ya kan pernah dance practice gitu kan. Kalau film dance kan banyak tuh dulu ya pasti Step Up. Step Up ya. Namanya terkenal. terinspirasi dari situ gak? Sebenarnya enggak sih. Sebenarnya enggak, tapi kita suka juga ya. Suka. Sebenarnya Step by Step ID sendiri tuh ada filosofinya. Iya. Apa tuh? Nah, ini dia. Step by Step ID. Jadi kalau sebenarnya awalnya step by step doang. ID-nya Indonesia. ID-nya Indonesia. Cuma step by step kan terlalu general ya. Jadi kita tambahin tuh ID-nya. Kalau step by step-nya apa? Step by step tuh filosofinya. Karena kita percaya kayak semua tuh nggak ada yang instan. There's no instant way to success. Yeah. There's always a process behind everything and you gotta do it step by step. Benar. Mie instan aja tuh nggak instan, harus direbus dulu loh. Benar. Aku aja nggak sukses kayak gini ada prosesnya juga. Itu kayak di IG tuh lagi ngetren ya. In my wallet I have $70. Ingat tahu nggak? Oh iya tahu. Cuma bahasa Inggris kurang paham. Iya. Dari situ ya. Iya. Mau tanya apa lagi? Enggak, berarti ini ketemunya kan berarti karena dance. Iya. Nah, apa namanya kayak kepikiran aku nih bakal jadi dancer tuh. Itu dulu tuh dari umur berapa tuh? Aku nih seneng nih sama dancer nih. Nggak pernah kepikiran. Nggak pernah kepikiran. Oh berarti nggak ada cita-cita dulu? Gak ada sama sekali karena iya kayak misalnya aku pengen jadi dancer gitu. Kayaknya berpengalaman banget nih. Gak ada cita-cita dulu. Aku rubah pertanyaannya ya. Iya boleh. Kalau ditanya pilih dancer atau creator. Nah coba salah satu-satu. Creator. Jadi bukan dancer. Dance itu sesuatu yang bikin kita happy. Kalau aku itu. Oh iya. Ya, sama pelarian aku misalkan jenuh dulu ke dance. Jadi dari dulu misalnya kayak aku sekolah, aku kerja. Kalau aku jenuh karena aku suka dance, aku akan ngedance. Tapi bukan itu yang mau aku lakukan utama gitu. Karena suka, kita jadi kayak ya happy aja. Jadi kalau creator jadi kontennya bisa apa aja, nggak harus dance ya? Bisa apa aja, tapi kita ya masukin ke dance karena kita suka dance gitu. Kalau misalkan sebenarnya gini sih, kita tuh nggak mau dance itu dijadiin kerjaan juga gitu. Nah, tapi kalau menghasilkan nggak apa-apa, tapi nggak mau. Kalau menghasilkan nggak apa-apa. Kalau menghasilkan nggak apa-apa dong. Berarti bukan kerjaan utama maksudnya. Bukan kerjaan utama, tapi karena kalau misalkan udah kayak gitu, jadinya kita ngedance tuh kayak nggak ada feel-nya gitu loh. Jadi kayak suatu keharusan gitu. Benar. Ya sama, semua hobi digituin. Jadinya jadi pas kita jenuh itu bingung kemana lagi. Tapi kalau misalkan penonton YouTube kalian pas kalian nguploadnya bukan dance, mereka komplain nggak kayak, aku maunya lihat dance lagi kak gitu? Yang request dance selalu ada dan selalu banyak. Ya? Tapi komplain sih enggak sih. Tapi kalau komplain nggak, tapi mereka akan request terus gitu. Tetap request terus ya. Iya, tapi kayak kemarin kita ngobrol sama Yudis juga, penting melakukan apapun yang kita suka kan dalam konten itu. Benar. Jadi aku kembangin juga selain dance, aku sukanya apa ya? Apa yang bisa aku share ya gitu. Karena pernah ya kejadian ya, ketika kita kerjaannya juga dance, banyak campaign yang minta dance. Aku tuh pernah sampai kayak, boleh nggak sih sebulan nggak ngedance dulu, jenuh banget gitu. Iya. Jadi yang tadinya aku ngeliat, ih seru ya koreo ini, pengen belajar apa tuh kayak nggak please jangan jadi buyar ya gitu. Iya. Jadi nggak ada excitementnya lagi gitu loh. Benar. Iya, dan dari dulu juga orang tua generasi kita pasti kayaknya sama deh. Kayaknya dance atau kerjaan seni itu bukan sesuatu yang bisa kita jadikan mata pencarian atau goals gitu loh. Jadi dari dulu mama juga ngapain sih ngedance terus gitu. Jadi nggak bisa tuh dijadiin kayak aku mau jadi dancer dari kecil, nggak ada. Waktu kecil nggak, tapi kalau sekarang mungkin bisa ya.
Mungkin sekarang mungkin bisa. Jadi kalau sekarang udah terbuka buat anak-anak kecil yang misalkan anak-anak muda maksudnya yang SMA, SMP udah boleh mereka bercita-cita mau jadi dancer bisa hidup. Bisa. Dan saran aku jangan setengah-setengah. Iya, totalitas. Hajar. Maksudnya kembangin skill dance-nya, belajarin semua basic gitu. Kalian sekarang dengan dance bisa kemana-mana gitu kalau serius. Tapi jangan yang jadi yang average doang gitu. Tapi kalau bisa outstanding. Go for it ya. Harus. Apa kalau misalkan dancer yang paling top di Indonesia siapa? Menurut kalian? Ada ya di yang atau kita tahu ya, yang kita tahu ya. Creator dance sekarang Brandon. Kalau pernah sekarang dia ngapain sekarang? Creator dance atau dancer? Iya, dua-duanya. Sekarang dia bikin konten dance juga dan ngajar dance berarti juga. Creator dong. Dia creator. Cuma basicnya dance ya kan. Ada dancer dance crew guru kita ya kalau setiap kita kenal. Itu project. salah satu bukan salah satu, itu koreografer dari lagu kita juga itu yang itu. Oh, jadi koreografer bisa. Kayak zaman dulu tuh ada yang terkenal banget namanya Ari Tulang. Iya. Nah, itu kan koreografer dia ya. Iya benar. Itu namanya Cemi dan krunya itu Heavy Buck Styles. Dia sering wakilin. Itu salah satu yang top Indonesia gitu. Suka ngwakilin Indonesia kalau ada kompetisi internasional. Okay. Di Indonesia ya? Di Indonesia. Di Indonesia ataupun di luar? Suka keluar. Maksudnya ini grupnya di Indonesia? Grupnya di Indonesia. Di Jakarta? Di Surabaya. Tapi sekarang yang ngetop di Surabaya ya? Iya, ini di Surabaya, tapi dia bikin kelas juga. Sekarang ada di Surabaya dan Jakarta gitu kelasnya. Sebenarnya menurut aku apapun kalau misalnya ya itu tadi nggak setengah-setengah, pasti ada aja jalannya. Itu dia buka kelas ya jadi mereka? Iya. Buka kelas. Kalau misalkan orang awam ikut kelas gitu bayarannya berapa? Belajar dance nggak harus sama mereka deh, sama siapapun. Yang mungkin yang red card sih. Yang kakak tahu gitu. Kalau mau belajar dance, range-nya dari berapa sampai berapa? Ini bener-bener sevariatif itu ya. Sevariatif itu. Kayak misalnya let's say di Bali aku kemarin lihat ada juga temen dancer yang buka kelas. Itu masih murah, kayak satu kali datang ngasih kotak. Enggak dong. 50K sama minum. 50K ada ya start from 50K. Terus kalau misalnya semakin punya nama pastinya semakin mahal. Kayak jadi ratusan K. Itu masih affordable lah ada ya. Ada juga yang per bulan gitu. Oh iya, kan yang per bulan. Tergantung pertemuan atau per bulan gitu ya. Iya. Dulu aku juga pernah ngasih workshop gitu kan, K-pop. Iya, dulu masih sering ya. 2018. Ya, sebelum pandemi. Iya, workshop dance gitu. Ngomong-ngomong soal dance ya, biasanya kalau anak dance itu suka dugem biasanya. Bahkan dia kalau di dugem tuh anteng tau. Kok anteng? Enggak yang rusuh gitu. Soalnya kalau kayak aku kan nggak bisa dance nih. Jadi aku kayak nggak terlalu suka dunia malam gitu. Aku aja pede nggak bisa dance dugem. Terus ngapain kamu di situ? Ya udah, nuangin minum. Gimana? Nuangin minum. Kamu kerja itu namanya jadi bartender gimana? Atau mempersilakan orang-orang duduk ya, duduk gitu. Kalau kalian suka dugem ya? 1, 2, 3, enggak. Itu Abdul bener banget. Enggak. Kenapa enggak? Nanya asisten aku kalau bisa diajak nemenin mereka gitu, mereka dugem, aku ngapain? Baca webtoon. Kan kalian ahlinya di situ. Enggak justru itu bedanya. Jadi selain aku dancer dan juga orang Bali, kalau waktu kuliah di Bandung teman-teman tuh selalu nanya, di Bali yang asik gimana? La Favela gitu ya. Sama diam aja. Dia nggak tahu. Ya ampun, aku cuma tahu rumah aku sendiri sama kafe-kafe terdekat tempat bikin. Masa gitu sih? Sumpah. Langsung temennya bilang, ya udah kita dugem di depan rumahmu. Karena dia tahu cuma rumahnya aja. Yang penting gratis. Kalau di film-film kan gitu, nanti Dan sampai semuanya minggir dia di tengah jadi pusat perhatian. Itu cuma di film. Tapi kayaknya setauku juga kayak di dunia temanku ada yang dance juga, kayaknya dia nggak suka dugem. Malah kayak nutup anteng gitu loh kayak. Kayak beda gitu kayak walaupun sama ngedance ya, tapi beda kalau dugem tuh itu kayaknya lebih ke enjoy music. Urakan ya, urakan. Iya, kayak gitu. Pengen fun. Iya, ekspresinya beda. Bukan yang ngedance gimana. Kalau kita jadi mikirin koreo nanti 1 and 2 and 3 and 4, kok nggak asik sih gitu. Aku mau nanya-nanya ilmu dance sedikit nih sama mereka. Mereka kan ahli kan. Kemarin aku waktu diajarin mereka itu ada kayak hitungannya gitu loh, dari 1, 2, 3 sampai 8. Jadi kayak ketukan. Ya. Jadi kalau di musik itu kayak do sampai C. Iya. Nah, kalau dance ini dari 1 sampai 8. Iya. Dan itu segala dance kayak gitu. Iya. Tuh, itu hitungannya. 5, 6. Dan kita ngitungnya enggak 1, 2, 3 ya. 5, 6, 7, 8. 1 and 2
3, 4 gitu. Itu harus bahasa Inggris. Dan harus dari 5 ya? Enggak sih. Enggak. Oh. Kalau bahasa daerah boleh? Boleh. Oh, boleh. Coba. Bahasa Bali gimana? boleh, siji, loro, telu. Masa nggak boleh? Kalau dancernya di Jawa kayak gitu. Iya. Kenapa harus mulai dari 5? Karena memang seperti itu. Nggak tahu ya. Emang kan 4 ketukan mau masuk musik tuh kan 4 ketukan ya? Iya. Kalau 1, 2, 3, 1, 2, 3 kayak kurang pas kayak. Iya, kayak mau lomba lari. 5, 6, 7, 8 langsung kayak gitu. Sebenarnya mungkin gini juga kan kalau di musik tuh per 4 ketukannya tuh. Iya. Aku baru tahu juga nih per 4 ketukannya. Nah, kalau di dance mungkin nanggung nih 4 doang jadi 8 gitu. Jadi kayak biar pas ke beat gitu loh. Biar pas ke beat. Iya. Cuman kalau musik kan sampai situ 7. Do, re, mi, fa, sol, la, si, dia 8. Tapi kalau di beat ketukannya cuma 4. 4 kan? 2, 4. Karena dia ketukan yang di Iya, ketukan. Benar. Beat 1/4, 2/4, 3/4. Nanti jadinya 8 8. atau enggak 12 gitu. Enggak. Kelipatan 4 enggak? Habis 8 balik lagi ke 1 ngitungnya. Iya. Oh. Makanya kemarin aku bilang 3 kali 8, 24 dia bingung. Hah? Beneran gitu konsepnya. Nggak boleh, jadi kayak 8 satu lagi pokoknya. Oh. Iya. Jadi 2 kali 8 pertama, 3 kali 8 pertama, 4 kali 8. Jadi semua lagu apapun tetap pasti 8 begitu. Iya, jadi kalau misalkan kita ada satu lagu nih, oke, kita belajar koreo lagu ini. Oke, berapa kali 8? Pasti nanya kayak gitu. Iya bener dong, aku kemarin bilang 3 kali 8 misalkan, 4 kali 8, 5 kali 8, tapi nggak ngomong Ya, tapi 28. iya, tapi nggak dijawab. 28. Maksudnya itu cuma kayak perumpamaan, bukan 3 kali 8. 24. Bukan. Maksudnya itu cuma kayak perumpamaan. Iya. Jadi dia tuh kayak gitu dong. Iya. Baru tahu aku juga. 8 ya? 8. Harus gitu ketukan. Karena 8 tuh nggak putus angkanya. Kok jadi ikut feng shui nih? Infinity ya. Beda dong arahnya gitu ya. Aduh. Dan mereka ini kemarin rame banget. Apa tuh? Naiknya melejit namanya gara-gara mereka ini menjadi salah satu inisiator Rewind Indonesia. Berarti yang 2021. 2021. Ini Yudis next 2022 ya. Wah, jangan. Amin aja nggak apa-apa. Amin. Beban. Beban. Ya aku seneng diajak. Maksudnya aku jadi beban Rewind aku. Cerita dong gimana ceritanya kok bisa sampai kalian jadi inisiator? Cerita yang. Kamu. Kenapa aku? Kan kamu yang ditelepon. Ya karena ya udah oke. Ya udah. Enak banget ya nyuruh-nyuruh ya. Jadi ditelepon Chandra malamnya nggak keangkat, udah tidur. Terus besok paginya ditelepon lagi, langsung ditembak gitu. Kurang lebih tuh pas pertengahan tahun ya. Juli Agustus lah. Agustus. Ya segituan Juli Agustus ditelepon kayak mau nggak jadi inisiator Rewind. Itu awalnya. Terus kita kayak kaget kan? Maksudnya kita apa ya? Kok kita gitu langsung nanya kan? Yeah. Kenapa kata Chandra? Karena kita seingat aku ya Chandra bilang kayak gini. Sebenarnya ada juga di behind the scene. Nggak banyak creator yang sekarang fokus berkonten atau berkarya tuh benar-benar fokus gitu. Ya maksudnya kayak jadi aku ngeliat kalian tuh masih punya idealisme itu, satu itu. Kedua kita butuh nuansa baru dalam Rewind. Jadi nuansa yang mungkin belum pernah kita lakukan, vibes-nya dan nuansa dan segala macamnya, dan kalian bisa bantu kita untuk mencapai goals yang baru itu gitu. Intinya gitu sih. Dan setelah kita lihat, pantes ngajak kita. Kenapa? Chandra mau bikin performance film, di mana banyak konsep dance-nya juga, ada stage act dan performance, banyak dancer dan segala macam. Kayak pantas mungkin dibutuh insight dari kita untuk ini gitu. Kalau sebelumnya kita ikut Rewind, tapi sebagai ini ya, sebagai kayak bintang tamunya gitu ya. Creator aja, diundang. Sama kan 2020 ya, tapi beda hari kan. Beda hari jadi nggak ketemu. Iya. Oh 2020 yang masih circle itu kan, yang warna merah kuning itu. Iya, kita di kuning kalau nggak salah ya. Kita di kuning dan ada di terakhir yang How You Like That. Oh iya. Nah itu kalian hanya sebagai pengisinya ya. Pengisinya doang. Tapi untuk sebagai kayak panitianya lah, aku bilang apa sih istilahnya? Inisiator itu baru tahun 2021. Baru tahun 2021. Kalian di part apa? Khusus dance aja? Sebenarnya enggak ya. Kita kira awalnya juga karena mungkin kita ngerti dance gitu, jadi kita di bagian dance. Ternyata enggak, jadi semua dari awal tuh didiskusin bareng-bareng. Kita ada rapat mingguan yang rutin, itu mulai dari skrip atau enggak sebelum skrip deh kita kayak
ini tokoh di Rewind kali ini tuh siapa. Oke, gini. Jadi di sana inisiatornya ada 5 ya kalau nggak salah ya. Ya. Ada 6. Ada 6 jadinya. Kita mundur dulu ya. Ya, oke. Jadi inisiatornya Rewind kemarin ada 6. Ya. Pasti ada Chandra dong. Ada. Chandra Terus Aulion, Aulion. Ferry Irwandi, Ada Ferry Irwandi, Jovial Lopez, Jovial, kita dan kalian berdua. Ada 6 orang. Iya. Nah, kenapa misalkan contoh kayak Jovial, kenapa kok nggak ada Andovi di situ misalnya? Kalau nggak salah Andovi kemarin setelah Rewind 2020, Andovi kan teman kita juga ya, dia cerita dia lagi jenuh-jenuhnya tuh. Setelah Rewind dia mau ke Bali, pokoknya dia mau enjoying his life lah. Jadi nggak mau lagi mungkin capek ya. Kan ikut Rewind apa segala macam. Udah berhenti juga tuh skinny-nya. Ya. Sementara Kak Jo masih punya ambisi dan masih punya visi misi yang menurut dia bisa disampaikan lewat Rewind gitu yang pengen dia capai. Tapi Nesi? Kenapa sorry? Tapi Kak Jo nggak mau ada di depan layar. Makanya Kak Jo nggak ada kan? Di belakang. Ya di belakang layar dia. Kalau Nesi kayaknya sama capek juga. Iya. Mungkin kayak sama kalau kita ditanya tahun depan mau lagi nggak gitu walaupun udah pernah. Enggak. Why? Kalau kalian kan masih segar dan fresh kayaknya harus iya deh. Capek, ada banyak banget yang dikorbanin ya. Iya. Maksudnya ini project sukarela kan, bisa dibilangnya nggak sih? Iya. Bukan project profesional gitu. We don't get paid. Kita nggak dibayar untuk Rewind sama sekali. Jadi buat teman-teman yang ngira kita dapat transferan. Iya. Berarti kok kurang lebih sama kayak sekali nggak di Bali ada. kayak ngayah gitu ya? Iya. Apa tuh ngayah tuh? Iya. Dulu kayak janji. Nggak ngerti. Ngayah tuh kayak ya bahasa Bali tapi kayak ngayah. sukarela, kerjanya sukarela gitu loh. Volunteer. Ya volunteer. Iya. Ya, itu bahasa Jermannya itu. Volunteer. Bener. Jadi di Rewind itu kan masyarakat tuh tahu ada sponsor, itu Betul. duitnya ke produksi. Produksi semua habis. Habis. Bahkan mepet-mepet gitu loh. Iya. Maksudnya mepet mau lebih. Mau lebih kayak benar-benar kayak gitu. Ya kita emang dari awal join juga emang nggak mengharapkan kita dapat gitu, enggak sama sekali. Jadi emang udah tahu. Makanya kalau aku strugglingnya adalah gimana caranya Rewind bisa tetap jalan, tapi project-project kita yang lain juga tetap jalan karena kita nggak mau ngorbanin kan. Apalagi kerjaan, nggak mungkin dong karena Rewind terus kita jadi nggak kerja, nggak dapat pemasukan atau apa kayak gitu. Jadi itu benar-benar capek banget. Gimana caranya terus ngatur waktu aja? Iya, sampai depresi ringan. Sampai kecapean. Itu barusan yang depresi ringan ya? Gitu. Jadi kayak gila ya. Masih ringan, jadi masih bisa ketawa. Ini seru banget. Jujur kalau kayak aku pribadi denger nama Ferry Irwandi itu baru pertama kali kemarin di Rewind. Cuman setelah itu aku lihat channelnya, aku nonton, ternyata kontennya banyak dan bagus-bagus. Iya. Ya. Hai Ferry. Ya. Om, salam kenal. Aku panggilnya apa ya, Bro? Iya, Bro aja. Ya, salam kenal ya. Why? Kenapa maksudnya nama-nama ini muncul? Sebenarnya alasan utamanya kita kan nggak tahu ya. Maksudnya kan Chandra itu yang milih. Jadi semuanya dari Chandra ya. Tapi setelah kita lihat. Tapi setelah kita lihat, mungkin Ferry dan Kak Jo itu salah satu orang yang paling kritis. Jadi mereka benar-benar fokus, bukan benar-benar fokus utamanya fokus ke kayak skrip, terus kayak ini ya maunya kayak gimana nih, ceritanya mau dibawa kemana, terus visualnya yang cocok kayak gimana, bahasanya kayak gimana, terus kayak kita tuh maunya ditonton sama masyarakat kelas apa gitu. Jadi mereka benar-benar kayak yang make sure yang itunya gitu loh. Kalau ada kalian lihat yang pemilihan ibu dan anak dengan setting yang kayak di rumah kumuh apa segala macam, itu idenya Ferry. Karena pengen dibikin Indonesia yang real banget tuh yang kayak gini nih. Itu setnya buat di studio ya? Iya, di studio kayak gitu. Kayak bikin 2 dari bambu-bambu gitu loh. Oh iya, tahu. Udah nonton belum sih? YouTube Rewind kan? Salah. Rewind Indonesia. Salah. Oh, Rewind Indonesia. Belum. Yuk kita tonton bareng-bareng ya. Oke. Itu bikinnya lama loh, kamu harus nonton. Benar, pasti project-projectan yang udah kayak terkonsep tuh pasti lama eksekusinya. Iya, benar. Udah pasti. Tapi puas hasilnya? Puas sih. Hasilnya puas. Puas, dan dari awal kita juga tahu kayak pasti akan ada banyak kontroversi in terms of cerita Rewind kali ini karena emang dibuat agak abstrak ya. Jadi multitafsir. Jadi bisa bisa dimengerti dari sudut pandang dan pengalaman kalian masing-masing aja gitu. Terus di dalam situ kan aku lihat ada banyak dancer juga. Iya.
Itu bukan kalian semua yang koreo atau kalian semua? Kita sama teman kita itu yang tadi Cemi itu. Kita yang konsepin, kita yang bareng kayak ngarahin lah ini mau dibawa kemana. Pastinya dengan request dari Chandra juga ya, maksudnya di adegan mana, terus kita kembangin. Dan itu komunitasnya dari komunitas Heavy Buckstyle yang temen aku punya. Dari Surabaya itu. tadi? Yang tadi, yes. Diterbangin semua ke Jakarta? Iya. Ya, tapi latihannya di Surabaya, kita yang terbang ke Surabaya. Ada Surabaya dan Jakarta ya. Dari hari pertama syuting sampai jadi editing berapa lama tuh? Waduh, itu sebulan. Syutingnya aja, syuting di studionya itu 6 hari. 6 hari? 6 hari full dari pagi sampai malam, pagi lagi, malam lagi, 6 hari. Dengan semua bintang tamu yang ada dan kru dan dancer maksudnya. Dancer, choir. Ada choir juga kalau kalian lagunya itu bukan lagu asli kan. Kita nyanyiin ulang sama. Bukan suara asli maksudnya. Bukan suara asli. Bukan lagu asli. Suara asli ya, pakai choir. Jadi itu tim choir ada, tim dancer ada. Macam-macam ya. Ya, dan pas pro-nya itu sekitar sebulanan. Sebulanan. Iya. Lama juga Post ya. pro ya. Post pro. Editornya sebulan tuh. Sebulan. Ngeditnya benar-benar. Yang edit satu? Enggak, banyak. Oh, banyak. Banyak ya. Banyak, ada tim artnya, Online ada editing tim online editing, offline editing dan segala macam, banyak banget lah. Pantas budgetnya habis. Banyak orangnya soalnya. Iya, betul. Lumayan lah. Tapi yang lama itu justru konsepnya. Benar, itu sih tadi dia yang bilang lama. dari Juli ya, Juli Agustus lah ya. Iya, udah mulai meeting-meeting. Meeting pertama lah. Meeting pertama. Agustus, September, Oktober, November, 6 bulan lah. Iya, baru jadi tuh. Nah sekarang meeting lah, biar cepat. Bikin, Meeting pertengahan tahun. Chandra bikin lagi, bro, yang 2022. Udah jadi besok. Trennya belum ada, trennya belum ada. Tapi senang ya kalian ikut itu ya. Senang, pengalaman baru ya. Ya, pengalaman baru, kita juga banyak belajar gitu loh. Dari Belajar sebuah produksi besar banget. Terus belajar manage juga kan, maksudnya relasi ke orang juga, gimana cara ngajak ngobrol, si A, si B, si C kan beda-beda. Beda-beda ya. Orang benar. banyak apa ya, banyak kepala. Kalian setiap hari di situ ya? Iya. Selama syuting 6 hari ya. Sampai nginep di hotel dekat studio. Iya. Sampai akhirnya kita kan hari terakhir tuh kita syuting, yang bagian kita kan ngedance. Kita ada dance juga di sana. Nah, sampai di hari terakhir itu jadi di sini kita bukan sebagai inisiator, sebagai creator gitu. Itu syutingnya di tempat yang tahun lalu itu? Enggak, beda. Oh, beda studio ya? Iya, beda studio. Oke. Beda. Gitu. Nah, berarti di hari terakhir kalian isu rap gitu juga? Iya dong. Masa enggak? Nonton dong di behind the scene. Itu aku belum nonton. Itu salah satu yang membedakan project itu besar kecil dan kita kayak ngerjainnya puas atau enggak biasanya. Benar. Kalau kayak sepele itu enggak ada rep-repan. Iya. Udah nih cut nih, udah upload. Iya. Sekarang kita ngobrol lagi step by step ID ya. TikTok. TikTok itu kan identik sama dance. Iya. Gimana nih step by step ID? Apakah menjalankan TikTok juga? Coba gimana? Cerita dulu. Bikin sih, bahkan kita udah ada TikTok dari pas sebelum TikTok ini rame pandemi. Ini TikTok baru rame lagi pandemi 2020-an ya kalau nggak salah ya. 2020. Kita udah dari 2017 pas ada campaign memang sama TikTok. Oh, TikTok Indonesia. Iya. Zaman TikTok masih 15 detik ya? Iya, zaman TikTok masih 15 detik. Waktu itu kalian dapat campaign dan kalian ambil. Udah mau tuh, itu zamannya Bowo gitu bukan sih? Iya, zamannya Bowo. Masih ada. Itu Bowo. TikTok starnya Bowo. Bukannya katanya waktu itu masih alay itu TikTok. Masih alay, tapi kita tidak harus upload yang alay. Kita boleh upload dance apa aja. Jadi ya aku masukin K-pop atau dance apapun ke sana. Aku masukin video lagi cantik lah atau joget 2 jari, pokoknya semua masukin aja ke TikTok gitu. Dan ya aktif udah lumayan sih dari situ. Ya, terus waktu itu kan TikTok di ban tuh. Terus habis jadi itu kita agak nggak aktif tuh di situ. Sekarang Binomo di ban katanya. katanya. Iya, sedih Abdul. Enggak di ban belum. Masih diperiksa katanya. Terus. Terus baru aktif lagi pas pandemi ya. Iya, pas pandemi. Pas pandemi baru aktif lagi dan jujur seneng sih ngeliat TikTok sekarang jadi komunitas yang lebih sehat jauh daripada dulu. Namanya tetap step by step ID? Enggak, punya masing-masing. Oh, punya masing-masing. Masing-masing. Jadi namanya nama pribadi. Kenapa nggak ada yang step by step ID-nya? Karena kita ada branding masing-masing juga ya, ada personal branding dan kerjaan kita beda juga. Kita nggak selalu kerja bareng kan, di luar misalnya ada campaign step by step ya. Aku suka fashion, beauty,
edukasi gitu. Aku mau fokus juga ke sana gitu. Jadi kalau Randy sukanya apa? Randy sukanya aku. Bagus. Nggak tahu. Sukanya apa kamu yang? Sukanya, aku sukanya traveling. Iya, dia suka traveling. Olahraga, terus konten itu? Enggak. Kalau konten sebenarnya lebih ke yang kocak-kocak sih sebenarnya. Oh iya. Ya general entertain, kocak, terus dance juga, terus yang aneh-aneh lah pokoknya. Dulu sempat mukbang juga gitu loh. Iya. Gitu. Kuat makan? Lumayan. Kurus kuat makan. Biasanya tapi yang menang lomba makan emang kurus-kurus. Iya, itu kan karena di rumahnya jarang makan. Makanya dia kuat ya. Aji mumpung loh mungkin. Gitu. Kenapa ya? Tapi kalau aku, kenapa nggak dibuat satu lagi yang step by step ID gitu? Sebenarnya udah ada, cuman nggak kita seriusin buat kayak dance kita karena mungkin kita masih ke YouTube juga kali ya. Kayak nggak tahu di TikTok tuh pengen beda kali. Pernah nggak sih kalian kayak gitu? Sering. Iya sih. Iya, jadi kayak aduh aku mau fokus ke aku dulu deh gitu. Misalnya Randy juga, dan kalau ke semuanya tuh kadang mungkin kita nggak punya space buat kitanya sendiri kan. Jadinya kalau terlalu sibuk branding buat step by step ID, akunya ngerasa kayak aku pengen dikenal sebagai ini juga nih gitu untuk personalnya kayak gitu. Mungkin gini juga sih, dulu kan waktu zaman-zaman yang awal itu 2017 kita punya TikTok itu kan kampanye ke masing-masing kita. Oh, waktu itu udah masing-masing. Udah masing-masing. Jadi emang kita punyanya akun Randy Prince sama akun Natia Shina gitu. Jadi kita pas TikTok lagi booming kita lanjutin aja itu gitu. Supaya duitnya double. Iya, bisa jadi. Tapi tetap dapat campaign langsung kanan kiri. Oh iya juga. Iya tuh. Jadi projectnya langsung dealnya 2. Gitu biar gak salah. Tapi kalian ngerasa beruntung gak sih? Soalnya kalau aku ngelihat ya TikTok itu tetap majority itu adalah dance. Iya, kebanyakan. Meskipun sekarang sudah ada banyak yang edukasi dan sebagainya, tapi mayoritas TikTok itu adalah dance. Bagi aku ya, aku lihatnya gitu ya. Tren-tren yang dibangun itu yang cepat sekali menjadi populer pasti dance. Harusnya kalian diuntungkan sekali di situ. Iya, kita merasa beruntung di satu sisi. Iya benar. Jadi kayak variatif banget sekarang, kayak begitu buka dance ini dance itu ya kitanya seneng karena kita kan suka ngedance juga. Kemarin aku nonton salah satu konten kalian yang joget ini loh yang net gitu. Oh iya yang versus. Ya, versus. Itu kan tren dance yang dari TikTok juga. Iya benar. Sekarang banyak dance trend dari TikTok semua. Benar. Iya. Aku lihat soalnya banyak banget teman-teman creator atau artis-artis itu yang memang basicnya dance itu naik banget di TikTok. Salah satunya ada dari MB juga. Tadi kan sebut Brandon, ada yang namanya Sandrina kan? Iya, Sandrina. Oh, Sandrina ya, temen kita juga. Ya, Sandrina itu juga kenceng banget di TikTok. Karena dia memang gue skillnya dance. Oh, ini panggung gua nih. Saatnya nih, sikat. Apa sih kalian makan-makan? Dia gak kayak gitu. Komedi juga tapi. Komedi juga ya? Orang Indonesia soalnya butuh hiburan banget. Tapi tetap kebanting sama yang dance. Enggak juga, ada pasarnya masing-masing. Akunku kalah sama akun ini, toko HP ada. Gak lucu kali. Orang gak pernah ngupload ya. Waduh. Nah, nanti ke depan mau ngapain lagi step by step? Mungkin mau step yang lebih jauh. Oh, bisa jadi, bisa. Ini secara personal atau secara profesional? Secara berdua. Secara berdua, kalau yang barengnya untuk profesionalnya kita mau rilis lagu lagi ya. Rilis lagu lagi. Mereka hebat loh, kemarin rilis lagu pertama 2 juta view. Benar, udah nonton aku juga. Tahu lu bener nonton? Ada di YouTube. Apa judulnya? Singlenya kan. Judulnya apa? Bahasa Inggris loh. Iya, get it. Terus next ada lagi. Ya tahun ini lebih pengen fokus ngeluarin karya sendiri sih. Karena biasanya kan kita cover lagu orang, terus ya dance orang gitu. Maksudnya cover nyanyi? Kita dance cover kan. Dance cover. Ada ada idol atau ada artis luar, kita cover dance-nya. Itu sama sekali bukan karena royaltinya juga ya, kita enggak, tapi kita kepuasannya beda lah ketika kita ngeluarin karya original kita. Benar. Dan kita kan udah dance cover udah bertahun-tahun, udah 10 tahun ya. Jadi rasanya tuh pengen udah level up kayaknya gitu. Cukup nih dance cover kita level up gitu. Iya. Terus
Mau apa lagi? Iya, itu terus mau apa? Mau apa? Mau fokus. Nah, gara-gara 2001, gara-gara banyak kerjaan juga dan karena rewind kita terbengkalai nih. Apa nih? Sosmed kita, terutama YouTube. Kita mau kayak Yudis lah ya, kontennya rutin banget gitu. Rutin kita banget. pengen gitu sama tim kita sendiri tuh kita konsisten, terplanning, konsisten. Jadi kita kayak bisa ngalahin diri kita sendiri kayak oke, ini udah konsisten gitu, kayak ada kepuasan tersendiri gitu. Jadi buat karya, Benar. mau berkarya terus mau konsisten Konsisten YouTube. di YouTube. Yes. Apalagi? Nah, terus Ini mancingnya kemana nih? Lancingnya gini, Bil. Ya masih kosong nih ya. iya sih. Kita rencananya emang pengen di akhir tahun ini kita mau nikah gitu. Akhirnya Randy yang ngomong, biasanya aku terus. Nggak deg-degan, deg-degannya kalau nggak jadi kamu malu. Gitu. Makanya harus jadi, kamu udah ngomong soalnya. Bener sih. Benar. Astungkara jadi ya. 9 tahun loh. Oh iya lama juga ya. 10 tahun ntar dapat ini diamond nanti. Iya. 10 tahun. Kan 9 itu angka tertinggi. Benar. Iya. Jadi udah cukup nih 9. Udah, Kita iya. mulai dari 1. Mulai dari 0. Mulai dari 0. Dari nol. Iya. Mudah-mudahan ya langsung. Amin. Tapi ini aku paling suka di YouTube itu ini konten yang joget di kayak di street gitu, di tempat umum. Kan pernah kan yang di Hong Kong kan di trotoar tuh ya? Iya. Pernah. Tahu loh. Terus ada juga yang itu kayak di Indonesia masih itu ada ibu-ibu kayak lagi noleh apa langsung di zoom gitu dia. Jadi kalian lagi dance bertiga gitu kan. Ada satu cewek lagi terus ada anak kecil lewat apa-apa. Kayak di tempat-tempat publik gitu bagus sih. Iya. Fokusnya ke orang-orang yang nonton, jadinya kayak ngeliatin apa, dia lagi ngapain ini Coba ya. ada di pasar Kedonganan ada coba. Di sini di Bali. Iya di Bali. Ada yang jualan ikan. Ikan. Tapi kan mendobrak stigma. Iya. Iya. Itu kan mereka dari dulu gitu di Monas itu. Iya. Bagus. Tapi emang kita kan dulu tuh kan rencananya tuh mau mencoba semua tempat-tempat yang rame gitu loh. Nah, karena pandemi jadi kita udah. Oh iya. Kita agak mikirin itu juga sih, kayak kalau pada request dance in public dong, tapi kan lagi pandemi takutnya Iya. kita nyontohin. Oh iya. Atau Gitu. kita mengumpulkan kerumunan gitu Bener. malahan. Ke pospon dulu. Ya dikumpulin, Postpone tanyain dulu lah. satu-satu, udah vaksin belum? Gitu. Boleh. Pas sudah selesai nanya udah malam pulang. udah kelamaan Kita udah. vaksin dulu baru balik lagi nonton ya. Udah gitu yang mau nonton suruh scan Peduli Lindungi. Ya udah. Mudah-mudahan lancar semua tadi ya. Iya. Amin. Target-targetnya di Thank tahun you. 2022 sukses Juga. terus buat Step by Step ID, Sukses Randy juga buat- Pritz dan juga Natia ya. Iya, Ya. sukses buat Thank you. Yudis and team dan main apa nih Iya. main? Main media. Main. Media. Ya, thank you udah Iya. datang ya. Thank you Ya, Terima kasih semuanya. semuanya. sama-sama.